AI sudah ada di hidup kita, tapi kita nggak sadar. Hati-hati. Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita, HP. HP kita itu udah jadi bagian penting dari hidup kita sehari-hari. Coba deh, lo pernah nggak sih ngerasa kayak HP lo itu bisa baca pikiran lo? Kayak tahu aja apa yang lagi lo pikirin. Tiba-tiba aja muncul iklan barang yang lagi pengen lo beli, atau video TikTok yang sesuai sama selera lo. Rasanya HP kita punya indera keenam. Nah, itu bukan sihir guys, tapi AI. Teknologi ini yang bikin HP kita jadi pintar. Algoritma AI di HP kita itu canggih banget. Mereka bisa belajar dari kebiasaan kita. Dia bisa ngerekam kebiasaan kita. Mulai dari aplikasi yang sering dibuka, website yang dikunjungi, sampai berapa lama kita mantengin satu postingan. Semua data itu dipakai buat ngasih rekomendasi. Dari situ, AI bakal ngasih rekomendasi yang bikin kita makin betah mantengin HP. Kita jadi susah lepas dari layar. Coba pikir, kenapa lo bisa scroll TikTok berjam-jam tanpa sadar? Itu karena AI terus kasih konten yang bikin kita penasaran. Karena AI membaca kebiasaan lo. Setiap klik, setiap scroll semuanya dipelajari. Lo suka lihat video masakan, AI bakal kasih lebih banyak video masakan buat lo. Lo suka drama, AI bakal kasih lebih banyak. Lo bakal terus-terusan nonton. AI bakal bikin lo kecanduan. Serem kan? Kita jadi nggak sadar kalau kita udah dikendalikan. Lanjut ke korban AI selanjutnya, dompet kita. Pernah nggak sih lo lagi ngobrol sama temen tentang suatu barang, terus tiba-tiba barang itu muncul di rekomendasi Shopee atau Tokopedia? Itu bukan kebetulan guys, tapi AI lagi beraksi. Algoritma AI di toko online itu pinter banget. Dia bisa ngenalin pola belanja kita, barang-barang yang kita lihat, bahkan sampai barang yang cuma kita masukin ke keranjang tapi nggak jadi beli. Dari situ, AI bakal ngasih rekomendasi yang bikin kita tergoda buat beli, dan beli. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba tagihan kartu kredit membengkak. Itu bukan salah lo sepenuhnya, tapi AI juga andil dalam hal ini. Haha! Sekarang, mari kita bahas makanan. Siapa sih yang nggak suka makan? Pernah nggak sih lo lagi lapar banget, terus buka GoFood atau GrabFood? Yang muncul di halaman pertama adalah makanan favorit lo. Kayak tahu aja gitu. Kayak deja vu gitu. Tapi ini bukan mistis, guys. Ini AI. Teknologi yang canggih banget. Iya, aplikasi pesan makanan juga pakai AI buat ngenalin selera makan kita. Mereka belajar dari kebiasaan kita. Setiap kali kita pesan makanan, AI bakal ngerekam jenis makanan, restoran favorit, bahkan sampai jam berapa kita biasanya pesan. Semua data itu disimpan. Dari data itu, AI bakal ngasih rekomendasi yang bikin kita ngiler, dan akhirnya pesan lagi, dan pesan lagi. Gak heran kan? Jadi bisa dibilang AI ini kayak temen makan yang selalu tahu makanan favorit kita. Selalu ada rekomendasi yang pas. Bedanya kalau temen makan bisa diajak patungan, kalau AI, dia nggak bisa patungan guys. Bikin boros saja. Chapter 4. Sekarang kita masuk ke perbankan. Dunia perbankan sekarang sudah berubah drastis dengan adanya teknologi AI. Lo tahu nggak kalau bank sekarang pakai AI buat lihat apakah lo layak dapat pinjaman atau nggak? AI ini bisa menganalisis data dengan cepat dan akurat. Serem kan? Menjadi mata-mata digital lagi ngawasin kita. Tapi, ini kenyataan yang harus kita hadapi. Jadi gini, setiap kali kita ajukan pinjaman atau hutang, bank bakal ngumpulin data kita, mulai dari history transaksi, pendapatan, sampai kebiasaan belanja kita. Semua data ini sangat penting. Nah, data ini bakal dianalisis sama AI buat menentukan apakah kita termasuk nasabah yang berisiko atau enggak. Proses ini sangat cepat dan efisien. Kalau AI bilang kita berisiko, ya udah, siap-siap aja aplikasi pinjaman ditolak. Ini bisa jadi sangat mengecewakan. Tapi tenang, kalau histori keuangan lo bagus, dan data lo menunjukkan bahwa lo bisa dipercaya, AI juga yang bakal ngasih lampu hijau buat pinjaman lo. Ini bisa sangat membantu buat yang punya track record bagus. Jadi, intinya, AI ini kayak malaikat dan iblis dalam satu paket. Semua tergantung dari data yang kita miliki. Chapter 5. Nah, sekarang pertanyaannya, AI ini membantu kita atau mengontrol kita? Jawabannya, dua-duanya. Di satu sisi, AI bisa bikin hidup lebih gampang. Bayangin, kita nggak perlu repot-repot nyari barang, makanan, atau bahkan jodoh, karena AI yang bakal nyariin buat kita. Tapi di sisi lain, AI juga bisa bikin kita kecanduan dan kehilangan kendali. Kita jadi tergantung sama rekomendasi AI. Dan untuk explore hal-hal baru, kita jadi gampang tergoda sama iklan dan promo,
dan akhirnya boros nggak ketulungan. Jadi intinya, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi AI. Jangan sampai kita yang seharusnya mengontrol AI, malah jadi dikontrol sama AI. Chapter 6. Jadi kesimpulannya, AI bukan lagi masa depan. AI sudah di sini, sekarang. Lo baru aja sadar kan? Mulai dari HP, toko online, makanan, sampai perbankan, semuanya udah pakai AI. Pertanyaannya sekarang, kalian takut? Atau senang? Atau malah dua-duanya? Tulis jawaban lo di kolom komentar. Dan buat lo yang nggak mau ketinggalan info seru tentang AI, jangan lupa subscribe channel AI Sultan. Di sini lo bakal nemuin banyak fakta AI yang lo belum tahu.